Nah, yang selanjutnya yaitu rata-rata. Kita bisa memanfaatkan rumus rata-rata yaitu average. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ijal Tutorial. Di video kali ini saya akan menjelaskan 10 rumus sederhana yang bisa membantu kalian di dunia kerja. Nah, 10 rumus sederhana ini wajib kalian ketahui yang berguna sekali untuk tes sebagai admin kantor. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, mari kita berteman dengan cara subscribe serta nyalain tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama yaitu rumus SUM. Nah, rumus SUM ini cukup familiar di dunia kerja nanti. Kita bisa manfaatkan rumus SUM untuk mencari eh, total penjualan atau lebih tepatnya menjumlahkan beberapa data. Nah, kita bisa manfaatkan rumus SUM. Misal kita mau menjumlahkan beberapa data yaitu data penjualan kita berapa, hasilnya berapa, kita bisa menggunakan rumus SUM. Sama dengan SUM, buka kurung, kemudian kita ambil datanya di sini. 15 sampai 5 juta ini berapa hasilnya? Oke, seperti kita ketahui di sini sudah ada total penjualan dari sini yaitu 51 juta. Nah, yang selanjutnya yaitu rata-rata. Kita bisa memanfaatkan rumus rata-rata yaitu average. Nah, yaitu sama dengan average average, kemudian buka kurung, kemudian kita ambil datanya, kemudian tutup kurung, rata-ratanya berapa? Nah, di sini rata-rata dari penjualan yaitu 10.200.000. Atau kalian bisa memanfaatkan rumus rata-rata average ini untuk merata-ratakan nilai siswa kalian, misal di dunia pendidikan. Kita lanjut, kita akan menghitung banyaknya karyawan. Nah, banyaknya karyawan ini kita akan menggunakan rumus count. Nah, rumus count ini kita gunakan untuk menghitungnya banyaknya data yang berbentuk angka. Misal kita mau menghitung transaksi penjualan atau banyaknya murid di kelas kita, kita bisa menggunakan rumus count, yaitu berupa angka saja. Kita bisa menggunakan rumus count sama dengan count, kemudian kita ambil datanya berupa angka, kemudian klik enter. Nah, data ini adalah 5. Seperti kita ketahui, sini ada 5 banyak data. Rumus count menghitung banyaknya data yaitu 5. Ada 5 karyawan. Apabila kita menggunakan rumus count buka kurung, kita ambil datanya berupa huruf, maka hasilnya 0. Nah, seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Sama dengan count, kemudian buka kurung, kita ambil angkanya, kemudian tutup kurung. Nah, hasilnya 5. Nah, di sini ada juga banyak karyawan juga. Yang bawah ini ada banyak karyawan, kita bisa menggunakan rumus konta. Kita bisa menggunakan rumus konta ini sama saja seperti ini, tapi ini kita gunakan untuk eh, mengambil huruf ini ada berapa, nama ini ada berapa, kita bisa menggunakan rumus konta. Sama dengan konta, buka kurung, kemudian kita ambil, select, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, 5 karyawan, nama ini ada 5, sedangkan count T ini, count, ini berupa angka, adalah 5 juga. Nah, kemudian kita akan mau mencari penjualan terbesar. Kita mau mencari nilai terbesar, artinya kita mau mencari nilai terbesar, yaitu dengan menggunakan rumus maksimal, artinya maksimal, bisa menggunakan rumus max. Kemudian kita cari dengan menggunakan rumus max, kemudian buka kurung, kemudian ambil datanya, data angkanya, kemudian tutup kurung. Oke, seperti ini. Kemudian enter. Nah, penjualan terbesar ada di angka 15 juta.
Nah, kemudian kita mau mencari nilai terendah atau penjualan terendah ini kita mau cari berapa nilai terendah dari banyak karyawan ini. Kita mau cari dengan menggunakan rumus min. Sama dengan min, kemudian buka kurung, kemudian select, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian enter. Nah, penjualan terendah ada di 5 juta, yaitu nama karyawannya Agung. Nah, kita lanjut ke penjualan tertinggi kedua. Nah, kita bisa menggunakan rumus Large. Rumus Large ini mirip dengan rumus Max tadi. Nah, rumus Large ini untuk mencari nilai terbesar, bedanya yaitu kita bisa menentukan mau mencari nilai terbesar yang keberapa. Misal dari nilai 10 murid kita mau mencari nilai terbesarnya ketiga, atau kita mau mencari 5 nilai terbesar. Kita bisa menggunakan lumur Large. Oke, langsung saja kita buat sama dengan Large. Kita cari nilai tertinggi keduanya. Seperti kita ketahui, nilai tertinggi pertamanya itu 15 juta dan nilai tertinggi keduanya itu yaitu 11 juta. Kita bisa menggunakan rumus Large. Kita bisa menggunakan rumus ini apabila kita mau mencari banyaknya data atau banyaknya angka ribuan. Kita bisa manfaatkan rumus Large ini. Oke, langsung saja kita select angkanya, kemudian kita kasih koma, kemudian kita mau nilai terbesar atau penjualan tertinggi kedua. Itu di angka berapa? Oke, benar 11 juta. 11 juta benar. Dan juga kita bisa mau mencari penjualan terendah kedua. Kita bisa menggunakan rumus small. Nah, kebalikan dari rumus Large atau Large, rumus small ini digunakan untuk mencari nilai terendah atau terkecil sekian. Misal dari nilai 10 murid yang ingin kita cari beberapa nilai terkecil ketiga, atau yang mencari nilai 2 nilai terkecil. Kita bisa menggunakan rumus small, atau lebih tepatnya small, yaitu nilai terkecil hurufan keberapa. Oke, langsung saja kita small, kemudian buka kurung, kemudian kita filter, kita select. Oke, sini angkanya berapa. Kita kasih koma, kita mau melihat nilai terendah kedua. Atau di dunia pendidikan kita mau mencari nilai terendah kedua, kita itu berapa nilai terendahnya. Nah, di sini kita mau mencari penjualan terendah kedua. Oke. Kemudian tutup. Terendah kedua yaitu jatuh kepada 10 juta ya, Suci dan Eko. Artinya 10 juta. Nah, 10 juta seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus sum product. Nah, rumus sum product ini kita gunakan untuk menjumlahkan dua kolom atau dikalikan terlebih dahulu. Dua kolom ini, quantity dan harga ini kita kalikan terlebih dahulu nanti. Nah, gimana caranya? Mungkin masih terlihat aneh di mata kalian. Di sini kita akan ada beberapa skenario di mana kita akan membutuhkan sebuah rumus ini. Misal kita mau menghitung total penjualan dari sekian banyak barang dengan harga per piece-nya berapa dan jumlah per piece terjual untuk masing-masing barang. Nah, lebih tepatnya dibanding harus kita kalikan manual terlebih dahulu jumlahnya. Kita bisa menggunakan sum product seperti ini contohnya. Kita bisa menggunakan sum product dengan cara sama dengan sum
sum produk seperti ini ya. Kemudian buka kurung. Nah, kita lanjut. Kita select kuantitinya B2 sampai B5 ini. Kita select. Nah, kemudian kita kasih koma. Kemudian kita select lagi yang C ini. C2 sampai C5 ini kita select. Nah, kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita enterkan. Nah, hasilnya dari sini kita bisa mengetahui hasilnya 668.000. Dari quantity sampai harga ini kita total penjualannya itu 668.000. Dibandingkan kita mau totalin manual. Seandainya kita mempunyai sebuah data banyak ribuan, kita bisa menggunakan rumus sum product. Nah, yang terakhir yaitu rumus aggregate. Nah, rumus aggregate ini sama persis dengan subtotal. Rumus subtotal, apabila kalian sudah familiar dengan rumus subtotal, ini sangat mirip sekali. Bahkan rumus aggregate ini lebih baik lagi. Nah, aggregate ini dapat digunakan untuk menghitung sebuah data, bisa bermacam-macam seperti sum, average, count, dan sebagainya. Nah, bedanya rumus ini akan mengabaikan baris atau kolom yang sedang disembunyikan atau difilter. Nah, jadi rumus ini akan berguna ketika kita ingin menghitung sebuah data dari hasil filter. Nah, karena hasil perhitungan akan disesuaikan secara otomatis berdasarkan data yang sedang muncul. Oke, langsung saja kita praktekkan rumus aggregate. Nah, saya akan beritahukan terlebih dahulu. Di sini ada sebuah error. Ref ini error ya. Nah, apabila kita memakai rumus sum, kita coba dulu rumus sum. Apabila kita pakai rumus sum seperti ini, sama saja rumus sum itu untuk penjumlahan. Oleh karena di sini ada error, di sini nanti tidak bisa dijumlahkan. Oke, seperti ini. Maka hasilnya red juga, jadi error. Nah, itulah gunanya kita harus menggunakan rumus aggregate. Ada data yang error, kita bisa memakai rumus aggregate. Kita coba, kita pakai rumus aggregate sama dengan aggregate seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, di sini akan ditunjukkannya kalian mau apa gitu. Nah, di sini average, count, konta, max, min, product, kalian mau apa? Ini dikasihnya mau apa kalian. Nah, di sini berhubungan kita mau menjumlahkan atau menjumlahkan data, kita harus pilih sum 9. Kalau sum seperti yang awal tadi tidak bisa, hasilnya error. Kita harus menggunakan rumus aggregate seperti ini. Oke, kasih koma. Nah, 0 ini jarang sekali digunakan ya, mengabaikan rumus subtotal aggregate. Nah, di sini ada 1, di sini ada 1. Aggregate hidden instead subtotal aggregate function, artinya mengabaikan baris yang height dan rumus subtotalnya aggregate. Mengabaikan yang nomor 2 ini, mengabaikan nilai error, value error, dan rumus subtotal aggregate. Dan yang ketiga, kita bisa mengabaikan baris yang di height, nilai error, dan rumus subtotal dan aggregate. Nah, yang keempat yaitu tidak mengabaikan apapun. Yang kelima kita bisa mengabaikan baris yang di height saja. Nah, yang kita akan gunakan yaitu rumus yang 7. Yang nomor 7 ini kita klik nomor 7. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih koma. Oke, seperti ini. Kasih koma, kemudian kita sorot seperti ini penjualannya. Nah, maka akan ada nanti hasilnya di total ini. Oke, seperti ini. Kalau tadi tidak ada, di sini tidak lagi terjadi error. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya 209.500.000. Yang ini tidak termasuk, akan tetapi semuanya terhitung di sini menggunakan rumus aggregate. Nah, seperti ini. Nah,
Nah, kita bisa memanfaatkan rumus aggregate ini untuk menyembunyikan sebuah data. Misal saya mau menyembunyikan sebuah data Februari dan Maret, kita sembunyikan terlebih dahulu datanya. Oke, seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian hide. Kita sembunyikan datanya. Nah, maka datanya akan tersembunyi. Nah, maka totalnya akan berkurang menjadi 184.500.000. Nah, jadi seperti ini ya. Kita bisa sembunyikan dengan rumus aggregate tadi. Kita bisa sembunyikan. Nah, kemudian kita bisa memfilter. Kita bisa filter datanya. Kita bisa filter sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi. Kita bisa memfilter sebuah datanya. Nah, saya akan memfilter, memilih data yang Jawa saja atau yang Palembang ya. Nah, kita bisa memilih data Palembang saja, kita bisa pilih, akan munculkan data Palembang dan penjualannya berapa. Nah, di sini Palembang akan muncul, yaitu televisi dan kulkas Januari dan Februari. Nah, maka penjualannya di angka 20 juta dan 15 juta. Akan tampil area Palembang saja begitu. Kita sudah tampilkan dan totalnya 35 juta. Nah, seperti ini untuk rumus aggregate. Semoga dengan tutorial ini kalian bisa manfaatkan untuk belajar rumus Excel sederhana. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat mengetahui video-video terbaru dari channel ini. Oke, saya Rizal dan channel saya Ijal Tutorial. Terima kasih.